Oke, sebelumnya Bapak buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya ini Sebelumnya sudah ini pada sudah berdoa pada atau berdoa belum? atau belum? Belum, Pak. Kalau Kalau belum, belum, silakan ketua silakan ketua kelasnya memimpin kelasnya doa memimpin terlebih doa dahulu. terlebih dahulu. Baik, sebelum mulai perkuliahan pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima Baik, kasih, terima Mas kasih Subada. Mas Subada. Ya, Oke, Pak. Oke, kali ini kita kembali belajar melalui daring lagi ya. Ya, Bapak harap dengan pembelajaran lewat daring ini kalian tetap semangat ya. Oke, sebelum memulai pelajarannya, Bapak ingin cek kehadirannya terlebih dahulu. Ayo, yang belum on cam, silahkan on cam terlebih dahulu. Ya, ini Mas Satriawan mana ini kok belum on cam ini? Oke, udah hadir, udah Pak. on cam. Ini Mas Satriawan kok kelihatan lemes ini apa belum sarapan ini? Alhamdulillah sudah, Pak. Alhamdulillah sudah. Oke, jadi hari ini apakah ada yang sudah tahu kita akan belajar apa? Belum, Pak. Belum apa lupa? Belum tahu apa lupa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang sistem koordinat. Nah, sebelumnya minggu kemarin kan kita sudah membahas tentang kedudukan titik koordinat terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kedudukan titik koordinat terhadap titik asal 0,0. Nah, sebelumnya materi yang Bapak bagikan kemarin apakah sudah di-download semua? Bapak harap sudah ya. Oke, baik. Bapak akan membagikan slide PPT-nya. Oke, apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin yaitu tentang koordinat kartesius. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian koordinat kartesius. Ya, sistem koordinat kartesius merupakan suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik menggunakan satu atau dua lebih bilangan dan memiliki sumbu yang tetap. Nah, bilangan kartesius terbagi menjadi dua buah sumbu, yaitu sumbu X yang disebut absis dan sumbu Y yang disebut ordinat. Nah, untuk yang sumbu X itu adalah sumbu yang berbentuk horizontal atau mendatar. Dan sumbu Y yaitu yang berbentuk vertikal atau tegak atau lurus. Nah, dalam matematika, sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan posisi titik pada bidang koordinat. Penulisannya sendiri ditandai dengan tanda kurung dan dipisahkan dengan koma X seperti ini, X, Y. Nah, untuk penulisannya yaitu penulisannya yang ditulis terlebih dahulu adalah sumbu X atau absisnya terlebih dahulu, kemudian sumbu Y yaitu ordinat. Nah, seperti bisa dilihat gambar di samping yaitu titik P yaitu 4,2 di mana absisnya yaitu 4 dan ordinatnya yaitu 2. Nah, bagaimana? Apakah sudah paham sampai sini? Ayo, mana ini kok pada diem semua ini? Paham, Pak. Oke. Nah, jika sudah paham, Bapak akan coba nih ngetes nih. Sebuah titik A yaitu bertitik
6,4. Tentukan apsis dari titik tersebut. Ayo, tadi siapa yang jawab ya? Selvia, coba. Apsis dari titik 6,4 itu berapa? 6 bukan, Pak? Ya, jadi apsis itu adalah sumbu X-nya, yaitu tadi 6. Oke, sepertinya sudah paham. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kuadran bidang kartesius. Sumbu X dan Y saling berpotongan membentuk 90 derajat. Kedua sumbu tersebut membagi bidang kartesius menjadi 4 buah daerah yang disebut dengan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, untuk kuadran 1, yaitu sumbu X, apsis, dan sumbu Y, ordinat, selalu bernilai positif. Jadi, jika sebuah titik memiliki sumbu X yang positif dan sumbu Y yang positif, maka itu terletak pada kuadran 1. Nah, letak dari kuadran 1 itu adalah di kanan atas dari titik asal. Kemudian, yang kedua yaitu kuadran 2. Sumbu X, apsis, bernilai negatif dan sumbu Y, ordinat, bernilai positif. Jadi, jika ada titik yang sumbu X-nya bernilai negatif dan sumbu Y-nya positif, maka itu terletak pada kuadran 2. Nah, selanjutnya yaitu kuadran 3. Nah, untuk kuadran 3, sumbu X, apsis, dan sumbu Y-nya itu bernilai negatif. Jadi, jika ada titik yang semuanya bernilai negatif, nah itu terletak pada kuadran 3. Nah, selanjutnya yaitu untuk yang kuadran keempat, yaitu sumbu X apsis bernilai positif dan sumbu Y ordinat bernilai negatif. Nah, jadi kalau ada titik yang X-nya positif dan sumbu Y-nya dan nilai di titik sumbu Y-nya negatif, maka itu terletak pada kuadran 4. Nah, bagaimana? Apakah sudah paham nih? Apa belum paham nih? Kalau belum paham, silahkan bertanya. Mana ini kok pada diem semua ini? Pada tidur ya? Halo? Sepertinya udah paham, Pak. Paham ya? Nah, kalau paham nih, Bapak mau tanya ini sama Mas Satria nih ya. Nah, jika sebuah titik B terletak di negatif 5,4, nah, di manakah posisi titik tersebut? Maksudnya, di manakah letak kuadran titik tersebut, Satria? Jika diketahui titik B-nya negatif 5,4, nah, terletak di kuadran keberapa titik tersebut? Di kuadran 3, Pak. Negatif 5,4 loh, bukan negatif 5,4. Oh, Kuadran 2, Pak. Nah, ya betul sekali. Nah, oke, Bapak rasa kalian yang ini sudah paham. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu menentukan koordinat titik terhadap titik pusat 0,0. Perhatikan gambar di bawah ini dan tentukan penyelesaiannya. Nah, tentukan koordinat titik B dari gambar di samping. Nah, untuk jawabannya kan itu negatif 2, negatif 1. Dan untuk langkah pengerjaannya yaitu untuk menentukan titik koordinat B, dimulai dengan menentukan nilai sumbu X apsis terlebih dahulu dengan cara melangkah melalui titik 0,0 ke arah sebelah kiri menuju titik B sebanyak 2 langkah. Kemudian, menentukan nilai sumbu Y ordinat dengan cara melangkah mulai dari titik 0,0 ke bawah menuju titik B sebanyak 1 langkah. Maka koordinat titik B adalah negatif 2, negatif 1. Atau jika ditulis B negatif 2, negatif 1. Nah,
Bapak ini ingin mengajukan pertanyaan. Nah, untuk yang titik A, ada yang bisa menentukan koordinatnya berapa? Ayo coba Mbak Adel, berapa titik koordinat A? Min 4,1 ya, Pak? Nah, ya. Jadi titik A itu jika kita ingin mengetahui posisinya, yaitu kita mulai dari 0,0. Kemudian kita melangkah ke kiri sebanyak 4 langkah. Kemudian kita melangkah dari 0,0 ke atas sebanyak 1 langkah. Dan jawabannya negatif 4,1. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Sepertinya cukup, Pak. Cukup ya. Nah, jika cukup, nah, jadi materi apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini tadi ada apa aja? Yaitu pengertian koordinat kartesius, kemudian pembagian kuadran pada bidang koordinat kartesius, dan menentukan titik dari titik pusat. Nah, untuk selanjutnya yaitu kalian nanti akan mengerjakan LKM ya. Nah, LKM-nya itu nanti dikumpulkan sampai jam 4. Nah, itu nanti kalian foto, kemudian bentuk PDF ya. Bagaimana? Jam 4 ya batasnya. Nah, Baik, untuk Pak. materi, oke, dan untuk materi selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang kedudukan titik koordinat antara titik dengan titik lainnya. Oke, jika apakah ada yang ingin bertanya lagi mengenai tugas-tugas ataupun materi yang Bapak sampaikan tadi? Cukup ya. Oke, kalau ada pertanyaan sebelumnya kita berdoa dulu sebelum menutupnya. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum akhiri pelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita sudah berdoa. Jangan lupa di masa pandemi ini kalian jaga kesehatan ya. Karena sekarang itu masih marak-maraknya Omikron ya. Jadi kalian tuh kalau nggak ada kepentingan yang terlalu mendesak, nggak usah keluar rumah. Dan selalu memakai masker. Oke, itu saja pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.